Kembali lagi di channel Gitar Plus. Saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama Mas Ivan. Halo. Mas Ivan ini ownernya FM Pedals. Kalau gitaris-gitaris pasti tahu dong. Semoga ya. Hah? Semoga tahu. Harusnya tahu. Semoga tahu. Gimana kabarnya Mas Baik, Ivan? Mbak. Baik, apa kabar Mbak? Sehat Baik, ya? sehat. Iya. Kita selama ini tahu Mas Ivan, saya taunya gitaris dan ya apa namanya bikin FM Pedals juga gitu. Tapi ternyata punya profesi lain yang keren nih. Tapi kita ngobrolin soal FM Pedals bentar ya Mas. Boleh, ya? boleh Mbak. Ya. Itu awalnya gimana sih Mas itu bikin FM Pedals? Aduh, FM Pedals itu sebenarnya berawal dari rasa penasaran dan balas dendam. Jadi dulu tuh saya pengen banget punya pedal gitar, namun karena belum punya uang, jadi nggak bisa beli gitu. Jadi pada saat dulu kita latihan band gitu ya, dulu zaman SMP, SMA gitu, cuman ngeliat aja gitu kalau orang latihan tuh kayaknya bawa pedal, gila keren banget. Terus di studio juga, wah pedalnya banyak. Tapi satu aja nggak punya dulu itu. Sampai akhirnya begitu sudah bekerja, sudah berpenghasilan, lalu mulai ngumpulin tuh satu-satu pedal. Sampai akhirnya di satu titik saya penasaran ini pedal kenapa harganya bisa segini dan kenapa bunyinya bisa seperti ini gitu. Saya bongkar-bongkarin tuh pedal Mbak. Sampai akhirnya saya lihat dan ya saya belajar ulang lagi. Dulu memang saya sekolahnya teknik elektro gitu. Dan tapi apa yang saya pelajari dulu itu berbeda dengan, maksudnya karena teknologinya sudah berkembang gitu ya, software yang saya gunakan juga berbeda untuk mendesain sebuah PCB. Jadi saya benar-benar belajar ulang itu sekitar tahun 2015 lah. Setahun saya riset tentang pedal-pedal itu sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk bikin brand pedal dan itu FM Pedals muncul. Itu di FM itu apa sih Mas? FM itu adalah bukan singkatan. Jadi nama huruf depan dari anak-anak saya. Jadi Fabian dan Mikaela. Oh, dua anaknya. Iya, untuk 12 Mas, susah kalau 12. Singkatnya repot itu. Benar. Jadi ya itu biar saya yang gampang diingat aja. Dan dulu pada saat saya bikin FM Pedal itu memang karena ya pengen biar lebih banyak waktu juga gitu dengan keluarga. Itu aja sih. Sesederhana itu. Dan saya bahkan tidak pernah berpikir mau jual harga berapa, apakah nanti ada yang beli atau nggak pernah kepikiran. Pokoknya pengen bikin pedal aja, dijualnya gimana dan siapa yang beli nggak kepikiran. Dan nggak pernah berpikir bahwa nanti pedalnya harus ada di pedal boardnya si Anu, nggak pernah. Dan kalau nggak salah, tapi sekarang udah bikin macam-macam ini ya, apa seri atau Iya, ada Arjuna, ya, terus jadi pertama itu yang keluar Barong itu. Barong, lalu Arjuna, lalu ada Arwana, lalu 1928, lalu ada yang keluarnya bareng itu Aceh, Papua, dan Java, dan yang terakhir ini Sali. Udah banyak juga ya. Lumayan. Yang belakangan ini agak aneh namanya. Agak aneh memang karena itu diambil dari nama kucing sih sebenarnya, nama kucing di rumah. Oh gitu. Jadi memang di rumah itu suka sekali sama kucing gitu. Anak-anak juga suka sama kucing. Pada saat saya bikin bikin pedal itu, saya iseng aja nama pedalnya apa ya. Anak saya yang nyeletuk, Sally aja Pak. Oh lucu juga nih saya bilang namanya Sally. Itu seimpulsif itu sih. Tapi untuk yang nama-nama lainnya itu memang saya selalu berusaha untuk punya latar belakang pemikiran yang dalam sih. Menurut saya loh ya, menurut saya. Kayak Barong itu, kenapa pedal pertama saya Barong? Karena ini tantangan terbesar untuk produk lokal adalah diterima di masyarakat. Ini tantangan terbesarnya pengalaman saya. Karena nggak gampang membuat sebuah produk lokal yang bisa diterima oleh masyarakat dan digunakan gitu ya. Karena banyak dari kita gitu ya yang masih berpikir bahwa brand lokal tuh biasanya nggak bagus, nggak tahan lama, jelek gitu ya, nggak jelas dan kawan-kawannya itulah. Nah ini yang salah satu membuat saya akhirnya mau membuat produk FM Pedals ini. Niat saya adalah bagaimana bagaimana saya bisa membuat sebuah produk sebaik yang saya mampu
dengan sumber daya yang saya miliki. Itu aja. Saya nggak kepikiran mau dijualnya berapa, itu nggak kepikiran. Pokoknya saya mau bikin sebagus yang saya mampu dengan sumber daya yang saya miliki. Dan kelemahan banyak produk lokal menurut saya pada saat itu adalah produknya mungkin baik gitu ya, tapi kemasannya tidak dipikirkan dengan detail. Nah, disitulah saya juga memikirkan dengan lebih teliti lagi bagaimana produk saya juga kemasannya baik, termasuk penamaan Barong. Itu kenapa Barong? Karena Barong menurut saya udah paling gampang, namanya sudah sangat terkenal sekali gitu ya, dan itu Indonesia banget lah menurut saya. Dan filosofi Barong sendiri itu sangat menarik buat saya karena Barong itu adalah sosok leader ya, dari dia, Barong itu bukan berarti dia seram gitu ya, tapi saya inginnya Barongnya itu tetap punya wibawa dan humble itu bahasa Indonesia apa ya, sambel ya. sederhana kira-kira begitulah, sederhana. Dan ya, dan itu saya sampai mimpi berkali-kali tuh. Mimpi apa tuh? Mimpi Barong. Maksudnya mimpi Barongnya saya gimana? pengen, saya waktu itu pilihannya antara gambarnya Barong atau hal lain, tapi sampai 2 kali saya mimpi tentang Barong. Sampai akhirnya saya itu bikin sketch sendiri. Jadi saya minta teman saya yang ada di Bali tolong bikinin gambar Barong. Tapi dikirim masih belum srek lah menurut saya. Sampai akhirnya saya bikin sketch lagi. Saya maunya kira-kira kayak begini. Lalu saya minta ilustrator untuk bantu saya. Jadi ilustrator profesional, dan ternyata kebetulan juga teman istri saya gitu ya. Akhirnya beliau yang bikin dan saya cocok dengan ilustrasi yang mereka yang dia gambar gitu. Dan keterusan sampai akhirnya Arjuna itu juga dia seorang leader juga, cerdas, tampan gitu ya, pokoknya bagus-bagus gitu ya, taktis. Nah ini jadi saya ingin memang ikon-ikon Nusantara itu keangkat lah. Itu sih salah satu niatnya. Keren sih Barong dan Arjuna. Cuman kok ujung-ujungnya Sally itu. Sally itu karena memang ini, jadi Sally itu harusnya keluar itu tahun 2000. Saya udah bikin prototipe itu tahun 2018. Tahun 2018 baru keluar tahun 2020 kemarin tuh. Kan udah lama banget. Saking bingungnya mau kasih nama apa, karena apalagi ya yang mau saya angkat gitu. Dan ya itu saya ngomong apalagi ya namanya, tiba-tiba anak saya lagi main di workshop gitu. Sally aja Pak namanya, ya udah. Seimpulsif itu kalau untuk yang Sally. Tapi gitu, saya lihat FM Pedal sudah banyak dipakai sama gitaris-gitaris Indonesia juga itu ya Mas ya. Ya alhamdulillah, ternyata siapa aja kalau yang pakai, kalau bisa kalau ceritain. yang mungkin ya gitaris-gitaris yang udah terkenal gitu ya. Kayak ya Mas Dencas gitu ya, ada Zendi juga pakai, Mas Andra juga Andra Dewa ya. Lalu banyak lah kayaknya Iman juga kayaknya ada juga tuh pedalnya. Iman Jerok ya, sama ya lumayan ternyata ada yang pakai juga gitu. Gitu. Ya. Itu membuat Mas juga jadi sama mereka tuh ada masukan nggak sebagai pemakai? Ini Mas kurang begini, kurang begitu gitu, ada nggak? Jadi memang begini, kalau pedal ya, sound itu kan relatif. Kalau menurut saya soundnya gitu-gitu aja sih sebenarnya Mbak. Maksudnya sound ya distorsi ya begitu, overdrive ya begitu. Apapun mereknya bunyinya kira-kira kayak begitulah gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita buat berbeda dari yang sudah ada, dan kembali lagi itu kan subjektifnya saya. Cocok buat saya, buat telinga saya belum tentu cocok buat telinga orang lain gitu. Kalaupun mereka misalnya ada masukan, biasanya nih minor-minor aja sih. Karena mereka sendiri juga sebenarnya sadar bahwa sound itu subjektif gitu. Kecuali kalau misalnya mereka minta bikin pedal signature gitu, yang soundnya gue banget gitu misalnya. Nah kalau Mas sekarang jual pedal-pedalnya itu lebih kemana Mas? Penjualannya itu lebih ke
toko-toko atau lewat apa gitu? FM Pendas punya toko online di Tokopedia, cuman itu aja. Terus? Tapi ya dulu itu sudah ada beberapa toko yang di Indonesia yang pengen banget jadi reseller, entah itu jadi bahkan jadi distributornya gitu. Semuanya pokoknya harus lewat dia, itu ada. Lalu ada juga yang ya udah reseller aja, misalnya ngambil berapa lalu dapat diskon berapa, itu juga ada. Dulu sempat punya ada dealer di Palembang, di Palembang gitu ya. Di Kalimantan kayaknya pernah juga dari Kalimantan. Iya. Tapi di Tokyo malah ada sekarang. Gitu. Iya. Di Tokyo malah ada di IKB. Oh gitu. Mungkin tuh karena latar belakangnya Mas sebelumnya yang aktif di apa namanya? Tadi sempat cerita alumni apa? Iya, benar. Ya saya pada saat tahun 2019 itu memang lagi suka bolak-balik, gaya banget bolak-balik apa ke Jepang gitu ya. Nah, pada saat ke sana saya mampir ke toko musik di sana lalu tapi ini menarik, maksudnya kita ya bahasanya masih terbatas lah, bahasa mereka bahasa Jepang gitu ya, masih terbatas juga. Saya juga sangat terbatas bahasa Jepangnya, meskipun dikit-dikit aja gitu. Tapi ya. Tapi pernah ikut pertukaran pelajar dulu Mas waktu kuliah? Pertukaran pemuda. Oh, pemuda bukan. Namanya SEAP. Jadi kalau pertukaran pemuda itu usia 18 sampai 30. Dulu Mas usia berapa itu? 23-an lah, masih 22 gitu. Saya berangkat ke ASEAN Jepang, lalu ya itu dari sana memang akhirnya banyak hidup saya yang berubah. Iya, jadi banyak link, banyak koneksi. Betul. Kalau boleh tahu waktu itu ditukar apa, Mas? Ditukar sumo saya. Ditukar sumo sama botol kecap. Di Jepang berapa lama waktu itu? Total programnya sih 3 bulan ya, Mbak. 3 bulan. Total untuk yang program itu. Terus di sana belajar apa atau nerusin yang apa dipelajari di sini atau gimana itu? Programnya ini namanya The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Panjang banget namanya. Jangan suruh ngulangin. Namanya panjang banget. Jadi ini program sudah ada dari tahun 74, Mbak. Ini programnya biaya dari pemerintah Jepang. Mereka jadi mengundang negara-negara ASEAN, jadi 10 negara ASEAN dan Jepang untuk ada di program ini. Jadi kita keliling pakai kapal namanya Nippon Maru, kapal pesiar. Kita mengunjungi negara-negara yang ditentukan di program ini. Jadi di setiap kita berkunjung di negara tersebut, kita ada kunjungan ke negaraan, ketemu presiden, perdana menteri lah, paling minimal menterinya di sana. Lalu homestay, tinggal dengan orang tua angkat. Lalu berinteraksi dengan local youth di sana, jadi pemuda di sana bikin kegiatan apa, lalu setelah selesai berjalan lagi ke negara berikutnya, dan itu selama 3 bulan dulu programnya. Di Jepang juga begitu, kita tinggal dengan orang tua angkat, dan sampai 2019 kemarin saya berangkat lagi, jadi tahun 2000 saya berangkat sebagai peserta, 2011 saya berangkat lagi mewakili alumni. 2019 saya berangkat lagi mewakili pemerintah Indonesia untuk jadi national leadernya. Oh gitu. Di situ ya. Jadi keren. Jadi disitulah akhirnya saya yaitu berkunjung terus ngobrol dengan tokoh di sana sampai akhirnya saya ada pedal nggak gitu. Jadi mau gitu. Dititip di sana. Iya. Terus udah ada yang laku belum masalahnya? Udah ada 2. Iya. Lumayan. Tiga. Sorry 3. Lumayan. Karena brand-brandnya itu luar biasa semuanya di sana, dan mereka itu kayaknya butik-butik lokal yang sana juga. Oke. Dipajang di sana juga. Jadi bisa dibilang Mas bikin FM Pedals ini lebih ke hobi ya, karena tadinya mungkin suka main gitar, terus bikin ke situ. Tapi sebetulnya pekerjaan utamanya bukan itu ya, Mas ya? Pekerjaan utama. Apa sebutannya? Saya konsultan apa tadi? Ya, konsultan. Saya menyebut diri saya pengamen keliling sih sebenarnya sih, Mbak. Jadi karena saya juga punya pengalaman di human resources gitu ya. Sampai hari ini juga saya masih belajar di human resources.
baru 18 tahun sih Mbak belajarnya, jadi Ya, masih kalau 18 tahun belajar gimana itu? ya baru lah itu yang lebih jago lebih banyak soalnya. Ya, Terus? jadi saya cuma ingin berbagi apa yang pernah saya alami, saya lakukan, saya pelajari ke lebih banyak orang, itu aja sih. Karena memang tantangan terbesar di semua negara itu adalah bagaimana mengelola human ini. Tantangan terbesar di semua negara itu, Mbak. Dan bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa besar ya karena mengelola human-nya itu tadi harus benar. Kalau nggak benar, biasanya ya gitu-gitu aja, gitu ya. Dan ini buat saya sangat-sangat menarik dan sangat menantang. Terutama kondisi di Indonesia yang sangat banyak gitu ya orang-orangnya dan kompleks masalahnya, apalagi dengan kondisi pandemi, wah itu luar biasa sekali Mbak. Jadi saya mau cerita aja gitu ya, tahun 2020 bulan Agustus itu BPS Badan Statistik kita itu ngeluarin survei. Jadi ada data tentang dampak pandemi. Nah, ada 35,6% perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja. 35,6%. Berarti lebih dari sepertiga. Se-Indonesia. Ya. Dan ada 2,1% perusahaan yang melakukan rekrutmen. Jadi kalau kita bisa lihat tuh perbandingannya 35 dengan 2%. Artinya kesempatan orang-orang ini untuk mendapatkan pekerjaan itu sih di 2% ini. Sementara yang di PHK 35 sekian gitu ya. Dan setiap tahun Indonesia by default itu bertambah angkatan kerja 2 sampai 3 juta orang. By default itu orang-orang yang baru lulus sekolah ya. Entah itu SMP, SMK, yang kuliah gitu, itu by default 2 sampai 3 juta. Dan di seluruh negara di dunia ini, salah satu indikator keberhasilan yang harus diraih adalah menekan tingkat pengangguran. Dan belum ada, ini sepemahaman saya, belum ada satu negara pun yang mampu menekan tingkat penganggurannya seminimal mungkin. Biasanya akan ada di angka 4-5% itu udah bagus banget. 4-5% setahun ya. Itu karena apa? Negara-negara ini juga terbatas. Kayak contoh di Indonesia. Indonesia kita hanya bisa menampung angkatan kerja itu sebagai ASN, TNI, Polri. Udah. Di sisi lain ASN kita katanya udah kebanyakan. Betul, zamannya Pak SBY bahkan udah dilakukan analisanya kelebihan 40%, Mbak. Cuman kalau si 40% ini diselesaikan, dipecat gitu misalnya, ini akan ada masalah baru. Jadi kepentingannya ini loh yang emang nggak gampang menyelesaikannya ini. Makanya siapapun yang mengelola negara ini akan ketemu masalah yang sama. Siapapun saya sampaikan, masalahnya kan itu aja. Karena memang kompleks sekali. Tidak seenak kalau pada saat kita demo gitu ya. Tidak seenak kalau kita ngomong apa gitu ya. Mengomentari sesuatu. Karena memang faktanya tidak sesederhana itu. Dan tadi perbandingan 35 dengan 2 ini. Dan negara cuma bisa nampung di ASN, TNI, dan Polri. Makanya negara kemudian berpikir bagaimana caranya tenaga kerja yang ada ini bisa terserap lebih banyak. Ya, nggak mungkin semuanya terserap lebih banyak. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain mengundang investor. Nggak ada cara lain, Mbak. Mas, itu ngomong-ngomong yang 35% itu belum termasuk musisi yang dia tidak dipekerjakan oleh perusahaan, tapi tiba-tiba kehilangan pekerjaannya karena kondisi ini. Betul sekali. Atau pekerja seni lah, yang apalah, yang sekali. Sektor macam-macam. Artinya sebetulnya pandemi ini nggak cuman berdampak ke orang-orang yang pekerja seni kan? Betul sekali. Ini saya kebetulan aktif di media sosial LinkedIn, Mbak. Dan setiap hari itu saya terima DM, direct message di LinkedIn itu yang mereka bertanya, Pak, ada kerjaan nggak buat saya? Pak, saya mau cerita sebentar ya. Ini saya sudah 7 bulan menganggur.
istri saya sedang hamil tua, saya sudah 3 bulan tidak bayar kontrakan. Kalau ada kerjaan apa aja Pak, saya mau. Lemes dengkul bacanya Mbak. Dan itu saya setiap hari dapat yang kayak begitu. Emang di LinkedIn bilangnya apa Mas di situ? Saya profilnya. Ya di LinkedIn saya bilang saya ya sesuai dengan, kalau di LinkedIn itu kan media sosial yang memang fokusnya untuk berjejaring secara profesional gitu. Di sana saya bilangnya memang HR consultant gitu, dan saya rajin posting di situ. Follower saya lumayan banyak lah di sana. Oh gitu. Follower saya lumayan banyak. Jadi ya itu banyak sekali orang-orang yang cerita tentang apa yang mereka alami, yang tiba-tiba di PHK sepihak lah, tiba-tiba diberhentikan hari ini, lalu ada yang habis taken kontrak kemudian tidak dipanggil, macam-macam ceritanya Mbak. Jadi yang itulah yang akhirnya saya lakukan mulai di bulan Mei tahun lalu 2020, saya bikin pengumuman di LinkedIn, siapapun yang CV-nya mau saya review, profilnya saya mau review, silakan japri saya. Saya bantu sebisa saya. Rame Mbak, rame. Dan saya kerjakan itu setiap hari, baru kelar mungkin jam 12, jam 1 pagi. Padahal itu nggak ada bayaran untuk itu. Nggak ada sama sekali Mbak, nggak ada. Jadi itu saya memang di review CV-nya tuh maksudnya gimana sih? Jadi apakah CV yang mereka apakah yang ditulis itu udah menarik atau tidak? Karena tadi saingannya cuma 2% Mbak. Ya kan, bagaimana caranya kita bisa branding dari CV kita dulu, sehingga bisa menarik perhatian para rekruter. Jadi apa yang harus ditulis, apa yang harus kita sampaikan, nggak boleh ada kesalahan dan seterusnya. Itu coba saya review, termasuk profil-profil mereka di media sosial LinkedIn itu. Jadi itu yang nggak ngerepotin banget Mas. Misalnya satu hari ada 20 aja yang masuk. Lebih Mbak. Iya, misalnya 20 aja kan berarti harus dibacain satu-satu. Itulah makanya baru kelar jam 12, jam 1 pagi saya setiap hari. Itu dari bulan Mei tahun lalu Mbak. Itu Mas biar apa kayak gitu? Saya cuma mikir begini pada saat itu ya. Ini orang lagi susah. Saya juga lagi susah pada saat itu. Cuman apa yang bisa saya bantu gitu. Secara nggak langsung saya bantu orang, sebenarnya saya bantu saya sendiri juga Mbak. Kenapa? Saya melihat bahwa saya susah. Banyak orang di luar sana lebih susah ternyata. Saya punya sedikit ilmu, mungkin bisa manfaat buat mereka. Terus dari mereka yang segitu banyaknya, ada nggak yang setelah itu laporan, oh ya makasih Pak saya dapat kerja akhirnya? Alhamdulillah banyak Mbak. Dan itu bikin saya, aduh. Alamat emailnya apa Mas? Saya kirim CV saya. Jadi begitu tiba-tiba ada yang DM, Pak terima kasih akhirnya saya bekerja lagi setelah saya lama. Itu saya senang banget Mbak dengar kalau dapat kabar kayak gitu. Makanya sekali-sekali kadang saya suka posting. Bukan maksudnya saya pengen pamer apa, bukan, tapi saya pengen tahu begini. Saya pengen kasih lihat ke teman-teman yang merasa dirinya paling susah saat ini kondisinya. Anda nggak sendirian dan Anda bisa lakukan sesuatu kalau Anda mau. Apa tuh yang harus dilakukan kalau menurut Mas? Paling pertama Anda harus berpikir bahwa Anda harus sadar bahwa setiap manusia by default itu punya kemampuan adaptasi kepada situasi kondisi apapun. Dari sananya kita udah di style kayak gitu, pasti mampu beradaptasi. Kemampuan adaptasi cepat atau lambat itu memang setiap orang berbeda. Tapi semua orang punya kemampuan itu. Asal mau bergerak. Makanya Anda jangan cuma meratapi hidup doang. Kerjaannya cuma browsing, melihat postingan-postingan orang yang lagi makan. Ini malah bikin merasa makin sengsara. Ya itu enak banget. Jangan itu ya. Nasibnya dia enak sekali. Kok saya begini padahal gitu. Nggak tahu sebenarnya itu cuma pencitraan juga buat mereka gitu ya. Atau nggak tahu apa yang dia lakukan, dia perjuangkan sampai bisa tetap makan enak. Makanya, nah jadi banyak. Saya perhatikan juga teman-teman ini, ya orang-orang di sekitar saya juga ngerasa kayaknya dia paling sengsara banget hidupnya saat ini. Yang menurut saya ada yang lebih kacau dari lu hidupnya gitu. Dan mereka tetap bisa berpikir secara positif. Mungkin ini gampang saya ngomongnya ya. Tapi karena saya juga sudah merasakan dan saya juga sudah melakukan sesuatu lah paling enggak buat apa yang saya pahami dan saya ketahui gitu. Cara paling gampangnya apa yang saya sudah lakukan, yaitu saya bantuin orang untuk review CV-nya. Semoga mereka bisa mendapatkan kesempatan. Itu aja, saya nggak berpikir jauh panjang. Itu kalau Mas bantu orang secara nggak langsung pasti kita akan terbantu. Mas efeknya terbantu dari sebelah mana? Satu, Mas? saya lebih tenang.
Ya. Itu yang paling penting buat saya. Tenangnya karena apa, Mas? Karena saya merasa bahwa coba aja rasakan kalau kita habis bantu orang rasanya gimana di dalam tubuh. Itu pasti ada rasa. Sesusah-susahnya saya ternyata saya masih bisa nolongin orang. Ya, terus. Dan itu menguatkan hati. Iya, betul. Menguatkan hati, menguatkan imunitas. Ya. Kita bisa berpikir lebih jernih. Itu yang paling penting saat ini. Kalau kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa ngapa-ngapain. Sementara kalau kita nggak bisa berpikir jernih, kejadian buruk bisa terjadi. Iya, benar. Pengen beginilah, pengen begitulah. Ya, betul. Nah, itu yang saya jaga sih, Mbak. Kondisi lagi susah, saya lagi susah. Semua susah. Iya, kalau kelihatannya cengar-cengir kan itu biar terlihat baik-baik saja. Terlihat baik-baik. Itu tidak terbiasa meratap di depan umum. Fata Morgana gitu. Prinsipnya begini, susah itu hal yang manusiawi sih ya. Semua orang ya mungkin nggak semua orang pernah susah, tapi pasti ada masalahnya masing-masing lah yang saya percaya dengan itu. Porsinya sendiri-sendiri. Ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita berada dalam kondisi itu, lalu apa yang akan kita lakukan gitu. Itu aja sih yang harusnya kita pikirin. Dan pada saat saya berada di kondisi itu tahun lalu gitu ya, yang saya ingat sekali pesan almarhum orang tua saya dulu. Ayah saya selalu bilang begini dulu. Saya masih kecil tapi itu nempel banget di kepala saya. Kita bantu orang lagi kondisi kita lagi hebat itu biasa. Iya. Tapi kalau kita bisa bantu orang pada saat kita lagi susah, itu luar biasa. Betul. Itu nempel banget di kepala saya. Dan itu juga yang saya tularkan ke anak-anak saya. Jadi, ya kita lagi susah, tapi coba apa yang bisa kita bantu untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik versi kita. Karena sebetulnya pada saat kita membantu orang itu kan kita sedikit mengalihkan pikiran kita dari kesengsaraan diri kita, membantu orang yang lebih susah sehingga kita nggak hanya fokus sama kesulitan kita sendiri, mungkin betul, gitu ya Mas. Betul, dan cobain aja deh kalau nggak percaya. Setiap kita habis bantu orang, tapi niatnya ikhlas ya, bantu orang, nanti rasa di dalam tubuhnya tuh akan berbeda. Cobain aja kalau nggak percaya. Terus ada getaran-getaran kayaknya gila ini oke banget nih. Cobain aja dan itu terasa banget, dan semakin banyak energi itu yang kita rasakan, kita akan semakin positif dan kita akan semakin bisa lebih mikir banyak hal untuk oke, gue harus ngapain nih biar menghasilkan sesuatu, biar tetap sehat. Paling minimal kan itu. Paling apalagi sebagai kepala keluarga gitu ya, jangan kita malah kelihatan nggak semangat di keluarga kita. Kasihan keluarga kita. Kalau kita yang malah kelihatan aduh stres, mereka nggak perlu tahu kalau kita lagi susah. Ini menurut saya. Biar saya aja deh yang mikir. Pokoknya mereka taunya mereka ada makanan, mereka bisa sekolah anak-anak dengan baik gitu ya, listrik aman gitu ya, itu aja. Mereka nggak usah perlu tahu bagaimana cara kita setiap hari itu muter kontak siapa ya, apa yang bisa saya bantu ya. Nah gitu. Terus setelah Mas waktu itu banyak nge-reviewin CV orang, itu kan bantu orang. Apa yang terjadi sama Mas yang membuat Mas terbantu sendiri? Kan Mas bilang lagi susah juga. Lagi susah juga. Betul. Terus keluar dari kesulitannya apa itu yang? Itulah saya selalu percaya bahwa kita diberi akal ya, kita punya teman dan nggak mungkin kita nggak bisa makan. Itu yang saya percaya, dan rezeki nggak pernah ketukar. Saya yang selalu percaya juga bahwa begini, ketika kita melakukan sesuatu yang baik gitu ya, dan niatnya memang baik, nanti juga akan ada sesuatu yang baik datang ke kita, dan itu kontan banget pada saat itu. Tidak. Kalau di Mas apa itu kontannya dalam bentuk apa? Tidak lama kemudian banyak orang-orang yang akhirnya kontak saya, minta dibantu di organisasinya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Karena banyak sekali kondisi sekarang perusahaan akhirnya mereview ulang tentang bisnis proses yang ada di perusahaannya. Mereka restrukturisasi organisasi, redesigning organisasinya. Banyak perusahaan akhirnya menghitung ulang sebenarnya kebutuhan sumber daya manusia kita ini udah optimal atau belum. Apakah kita harus melakukan sesuatu agar bisa lebih sustain, lebih panjang saat ini. Banyak akhirnya yang datang ke saya gitu, karena yaitu entah cuman konsultasi sekali beres, atau yang akhirnya rutin itu ada gitu. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan
ada jadwal reguler sesi seminggu sekali yang nilainya saya nggak pernah kepikiran gitu. Saya akan terima segitu. Dan itulah di titik memang gila ya. Ini Tuhan bercandanya luar biasa nih. Tapi alhamdulillah gitu loh. Maksudnya di saat kita berada di titik bawah gitu, tapi kalau kita tetap yakin dengan apa kodrat yang kita miliki gitu, bahwa kita punya akal, kita punya jejaring, dan kita mau berpikir untuk melakukan sesuatu, pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, kalau menurut Mas nih, kan kadang-kadang saya juga pernah jatuh ya, pernah namanya usaha bangkrut segala macam. Kadang tuh kan kita mengalami situasi udah jatuh, berusaha meronta-ronta supaya naik lagi, tapi itu bukan membuat kita tambah selamat, malah makin terpuruk. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya, jadi gini Mbak, ini ya balik lagi ke masalah pandemi tadi Mbak, bahwa memang ya kondisinya memang lagi sangat sulit sekali, dan ini semua orang bukan cuman musisi, bukan cuman orang-orang posisi tertentu, jabatan tertentu, profesi tertentu, semuanya sama dapat dalam kondisi yang sulit saat ini. Dan sekarang tinggal bagaimana kita juga akhirnya bisa berpikir apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Sulit iya, tapi di sisi lain kita juga banyak contoh orang-orang yang akhirnya bertumbuh gitu dari kondisi yang ada. Yang tadinya dia hanya taunya itu, mau nggak mau dia belajar hal lain yang untuk akhirnya bisa bertahan hidup gitu, menghasilkan sesuatu juga. Kita banyak lihatlah orang-orang yang akhirnya bisa, ternyata saya punya bakat untuk bicara di depan kamera ya. Oh ternyata saya bisa bikin kue ya. Oh saya bisa bikin bakso. Saya bisa bikin ini, bikin itu. Saya jual dapat uang. Akhirnya kan kondisi-kondisi itu yang membuat kita lebih kenal dengan potensi kita sendiri. Dalam kondisi terpaksa tadi, ibarat kelapa, tunggu diperas dulu, santannya baru keluar Mbak. Tapi kalau sekarang kelapa banyak yang instan. Banyak yang instan, yang kotakan itu ya, udah kotakan ya. Tapi kan proses di pabriknya kan itu tetap diperes-peres dulu itu, baru keluar. Iya kan? Benar. Sampai akhirnya bisa dipakai. Saya ngeliatnya gitu. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan juga ini kesempatan untuk berbenah mereka. Selama ini mungkin bisnisnya dianggap biasa, baik-baik saja, tapi ternyata begitu kondisi ini, ada hal yang nggak kuat di mereka. Dan akhirnya mereka berhitung ulang. Itu bukan hanya perusahaan kecil, bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar aja banyak yang akhirnya merubah bisnis prosesnya gitu. Untuk apa? Untuk bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Sama halnya juga dengan kita sebagai individu. Susah, iya, semua, dan saya tetap melihat bahwa ini adalah kesempatan kita untuk kita mengenal lebih baik tentang diri kita sendiri. Saya itu sebenarnya bisa apa sih? Saya punya apa sih? Punya kemampuan lain apalah selain yang sudah biasa kita jalani selama ini. Iya, jadi kenal dengan diri sendiri. Lalu kalau udah kenal dengan diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya ini? Gitu. Ini semuanya tergantung dari kita. Ada orang-orang yang kemudian butuh orang lain untuk mengenali dirinya, itu nggak apa-apa. Ada orang-orang yang memang ya udah dia banyak kontemplasi, dia banyak akhirnya juga mungkin ada yang mendekatkan diri dengan keluarganya yang selama ini jauh, mendekatkan diri dengan kepercayaannya yang selama ini mungkin masih jauh, dan seterusnya. Semua orang akhirnya menemukan path-nya sendiri-sendiri. Untuk bisa adjustment dengan situasi dan kondisi. Dan bisa jadi saat itu menjadi titik balik kita menjadi manusia baru. Saya melihatnya gitu, dan itu terjadi di diri saya sendiri loh Mbak. Ketika saya akhirnya bisa dengan apa yang saya ketahui gitu ya, pengalaman saya, ilmu saya, lalu saya bisa dikit-dikit bantu orang-orang di sekitar saya, dan bahkan orang yang nggak pernah ketemu sama saya melalui LinkedIn itu, dan mereka bisa merasakan manfaat itu buat saya udah energi yang luar biasa untuk sampai akhirnya saya bisa tetap sehat sampai hari ini Mbak. Oh ya, sebelum bikin FM Pedas, Mas dulu pekerjaannya apa sih Mas? Memang yang berhubungan dengan HRD gitu. Iya. Kerja apa sih waktu itu Mas? Saya buat yang barangkali saya itu human resources sih sebenarnya dari awal saya karir. Kalau secara profesional saya banyak di human resources gitu. Saya tuh terakhir udah di direktur Mbak.
Jadi udah dan pada saat saya berada di posisi itu saya merasa saya hanya manfaat untuk saya sendiri gitu dan organisasi tempat saya bekerja tentu saja. Tapi saya merasa ingin lebih manfaat ke yang lebih banyak orang itu aja. Meskipun saya nggak tahu caranya bagaimana pada saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar lalu bikin FM Pedals yang orang gila gitu ya, maksudnya bikin FM Pedals sesuatu yang niche gitu ya, yang bukan kayak jualan makanan siapa orang makan gitu ya. Pedal orang gitaris aja nggak tiap hari beli pedal, Mbak. Iya kan? Jadi ya itulah resiko-resiko itu akhirnya saya ambil dan saya yakin bahwa kalau saya nggak ambil keputusan itu, saya nggak ada di titik saat ini. Tidak menjadi Mas Ivan yang sekarang. Betul, dan mungkin kita nggak ketemu ini Mbak sekarang. Saya selalu yakin bahwa semuanya itu by design kok. Jadi nggak usah khawatir lah. Pun pada saat kita jatuh, itu by design. Tinggal tergantung apa nih selanjutnya. Kita masih punya pikiran yang bisa lebih positif atau tidak gitu. Atau kita menyalahkan sesuatu itu aja. Jadi tetap balik ke orangnya ya. Balik ke orangnya, mau bergerak apa enggak, mau mengubah mindsetnya atau enggak. Betul. Saya udah nyaman di sini, saya sudah bertahun-tahun pekerjaannya ini terus dan ibaratnya sambil merem saya mengerjakan yang ini udah menghasilkan banyak. Lalu tiba-tiba dipaksa untuk berubah, itu kan sesuatu yang nggak mudah itu Mas. Betul, nggak mudah dan sangat nggak mudah dan nggak mudah banget saya juga ngalamin, apalagi kalau di usia yang sudah betul sekali, apalagi di usia yang udah tidak muda, punya tanggungan, punya cicilan, iya. Nah, jadi memang tapi itulah yang justru yang saya alami malah membuat kita jadi lebih kuat gitu kalau saya ngelihatnya. Makanya kan what doesn't kill you make you stronger. Jadi apa yang nggak membunuh kita itu membuat kita jadi lebih kuat gitu. Betul sekali, keren ini. Jadi semuanya pasti ada sesuatu yang baik lah. Kalau kita mau berpikir itu aja. Jangan kita gampang menyalahkan pihak lain, itu aja sih prinsipnya. Selalu kenali diri untuk lebih baik lagi. Karena hari ini seperti ini belum tentu besok kita seperti ini juga gitu. Dan kalau saya pikir itu kekuatan pikiran juga sih Mas. Tadi Mas bilang ada 35% perusahaan yang mengurangi pegawainya. Sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan hanya 2%. Kan tinggal kita fokus di mananya. Di 35%-nya kita terganggu dengan 35% atau kita fokus di 2%. Kan seperti itu. Terus kalau dia data bilang hanya butuh 2% lapangan, hanya ada lapangan pekerjaan 2%. Kan kita juga masih bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri. Bisa. Nah, iya, jadi kenapa kita harus ngurusin angka-angka itu bikin stres kan? Bisa juga seperti sekali. itu kan? Itu tadi kalau kita balik lagi ke mindset kan? Ya, betul sekali. Kalau kita fokusnya ke yang 35%, pasti kita sakit kepala. Tapi kalau kita fokusnya di 2%, bagaimana caranya saya bisa masuk ke di 2%? Iya. Atau bagaimana caranya saya justru bisa menjadi bagian dari yang 2% itu. Menciptakan lapangan pekerjaan, ngajak orang lain untuk bisa bantuin kita gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak negara saat ini Mbak. Semua negara termasuk di Indonesia. Jadi bukan berarti dan negara-negara nggak ada yang punya pengalaman tentang COVID-19 kan ya. Jadi, semuanya makanya kan hal yang baru dan ini satu dunia, nggak cuma kita doang. Dan semuanya sedang mencari formula yang dianggap paling efektif sesuai dengan situasi kemampuan negara itu. Nah, makanya negara juga mendorong kita saat ini untuk bisa lebih menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, minimal berpenghasilan sendiri. Kalau belum bisa membuka lapangan pekerjaan, itu yang selalu disampaikan di semua negara. Gitu. Dan kalau kita bicara pengangguran lagi, Mbak, justru malah tingkat pengangguran kalau dibandingkan negara ASEAN, Brunei paling tinggi, Mbak. Jadi bukan kita. Tapi kan sana lebih sedikit penduduknya. Satu itu, yang kedua semuanya sudah difasilitasi oleh raja. Gitu. Cuma ada dampak yang ada dampak lain sosial juga gitu, karena udah terbiasa dikasih gitu loh, Mbak. Jadi memang tidak. Ya, setiap negara punya kondisinya masing-masing. Indonesia negaranya luas, penduduknya juga banyak gitu. Sistem politiknya juga multipartai, macam-macam.
Jadi memang masalahnya tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Apalagi kalau kita sudah lihat data-data yang sebenarnya wah gila segitunya ya gitu. Karena saya terkait dengan tadi saya sebagai praktisi HR mau nggak mau saya juga harus memahami dari semua aspek gitu, sebagai pekerja, sebagai pemberi kerja gitu ya, dan juga sebagai seseorang yang berada di antara keduanya. Saya juga pemilik usaha gitu. Jadi saya harus melihat dari kacamata itu semua. Bagaimana pemberi kerja ini bisa sustain di bisnisnya, bagaimana pekerja juga tetap bisa tidak terabaikan hak-haknya gitu. Jadi mencari titik kesetimbangan ini, Mbak. Ini YouTube Gitar Plus loh, Mas. Pasti yang nonton ngomong apa sih ya? Episode kali ini pada bingung-bingung. Ini apa ya, kok tumben isinya sangat berat dan ini. Tapi makasih loh Mas Ivan, karena kemarin-kemarin yang saya undang gitaris, musisi, drummer, segala macam, mereka bicara dari kacamata mereka. Terus saya coba undang Mas dari ini ada melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti itu kan. Siapa tahu ya, saya harapannya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberi entah pencerahan atau paling enggak sudut pandang yang berbeda itu buat teman-teman semua. Betul, Mbak. Bahwa ya untuk saat ini susah, semua lagi susah semua. Betul. Tapi jangan merasa paling susah, karena sebetulnya tadi kata Mas Ivan kan semua profesi, semua ini terdampak semua gitu kan ya. Semuanya. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita juga kan. Betul sekali, Mbak. Bayangkan pengusaha-pengusaha itu mereka mikir gimana bulan ini bayar gajinya dan seterusnya. Itu kan pusing, Mbak. Cicilan, rental kantornya. Bayangkan itu pusat-pusat perbelanjaan yang nggak ada orang masuk lagi ke dalamnya. Saya beberapa waktu lalu baru pulang dari Lampung dan Semarang gitu ya. Kalau ke bandara itu sedih nggak ya, Mbak? Sepi banget. Nah itu gimana maskapai penerbangan? Ya itulah. Ya. Jadi semuanya memang lagi susah. Tapi saya pernah posting juga di link ini tuh. Capek boleh, lelah boleh, nyerah jangan nyerah. Ya. Kalau capek istirahat, tapi kalau udah jalan lagi. Iya, jangan nyerah. Itu aja. Bagus sekali. Terima kasih Mas Ivan sudah datang ke Gitar Plus. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga sukses dengan FM Pedalsnya dan pekerjaan yang lain. Terima kasih. Sukses juga buat Mbak Intan dan teman-teman di Gitar Plus. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Tapi ini ngomong-ngomong ada yang menarik dari tadi. Biru-biru di sini apa nih, Mbak? Mari kita buka. Mana ini bukanya? Dari sini kayaknya. Oh iya, putar-putar kan. Waduh, ternyata kue sus ini kayaknya enak banget Mbak posisinya Mbak. Apa ini namanya? Apa ini namanya? Sus surgawi. Wih, sus surgawi. Ini bisa dibeli di mana Mbak? Kayaknya ini sangat di menarik. Bintaro. Di Bintaro ya. Dekat Bintaro. Kalau di Bintaro kayaknya udah banyak yang tahu itu Mas. Saya cobain ya Mbak. Iya, mau rasa apa Mas? Itu kayaknya vanilla. Ini yang green tea. Mbak vanilla aja nih. Oke. Enak nih kayaknya nih. Saya makan dulu ya. Terima kasih loh.